Selamat pagi semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iwayan Angga Oktava Reza Andewa, NPM 2014071001. Saya mahasiswa Teknik Pertanian 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem injeksi bahan bakar mesin diesel. Sebelum lanjut ke videonya, saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan mensupport saya di video ini. Dan jangan lupa di like dan di share ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sistem injeksi bahan bakar mesin diesel. Sistem injeksi bahan bakar seringkali dikatakan sebagai salah satu sistem penginjeksian bahan bakar yang melibatkan komponen-komponen sistem injeksi bahan bakar yang bertujuan untuk mendapatkan energi dari motor diesel. Sistem ini bertugas menghisap bahan bakar dari tangki, lalu memompakan bahan bakar tersebut dan menyalurkannya untuk diinjeksikan guna mendapatkan tenaga dari mesin. Namun untuk mendapatkan efisiensi suhu tinggi dan emisi rendah, pada motor diesel sangatlah berhubungan dengan sistem injeksi bahan bakarnya. Dengan teknologi injeksi ini, kendaraan tersebut akan melakukan pembakaran yang jauh lebih sempurna dibandingkan motor karburator sekaligus lebih hemat dalam hal bahan bakar. Yang kedua, saya akan membahas fungsi sistem bahan bakar diesel. Berdasarkan pengertian di atas, maka fungsi sistem injeksi bahan bakar mesin diesel yaitu menyimpan bahan bakar, menyaring bahan bakar, memompa atau menginjeksi bahan bakar ke dalam ruang bakar silinder mesin, dan yang terakhir, mengaburkan bahan bakar ke dalam ruang bakar silinder mesin. Sistem injeksi bahan bakar mesin diesel dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu sistem injeksi bahan bakar dengan pompa injeksi sebaris atau inline. Pada sistem ini, di dalam pompa injeksi terdapat 4 elemen pompa yang melayani 4 buah silinder. Dan yang kedua, sistem injeksi bahan bakar dengan pompa injeksi distributor. Berbeda dengan sistem injeksi sebaris. Pada pompa injeksi distributor, pompa injeksinya hanya memiliki satu buah elemen pompa, sehingga sebuah silinder dilayani oleh satu elemen pompa. Maka dari itulah disebut pompa injeksi distributor. Fungsi komponen-komponen sistem bahan bakar diesel konvensional. Yang pertama, ada tangki bahan bakar atau disebut dengan full tank. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menyimpan atau menampung bahan bakar. Lalu bahan bakar dibuat dengan berbagai ukuran dan tiap ukuran serta bentuk tangki tersebut dirancang untuk masuk persyaratan tertentu. Yang kedua, ada penyaring bahan bakar. Pada sistem injeksi bahan bakar, sering dijumpai lebih dari satu penyaring bahan bakar, yaitu penyaring pada tangki, atau bisa disebut dengan filter screen, atau pada pompa pemindah, yang berfungsi menahan partikel besar. Penyaring primer, atau disebut dengan primary filter, berfungsi menyaring partikel-partikel kecil. Dan terakhir ada penyaring sekunder, atau secondary filter, yaitu berfungsi menyaring partikel yang lembut. Yang ketiga, ada pompa pemindah bahan bakar atau full transfer pump. Pompa pemindah bahan bakar ini berfungsi untuk mengisap bahan bakar dari tangki dan menekan bahan bakar melalui saringan bahan bakar ke ruang pompa injeksi. Pompa ini dinamakan juga pompa pemberi atau feed pump, atau pompa pencatu bahan bakar atau full supply pump atau priming pump. Yang keempat, ada pompa injeksi bahan bakar atau disebut dengan full injection pump. Pompa injeksi bahan bakar berfungsi untuk menekan bahan bakar dengan tekanan yang cukup melalui kerja elemen pompa. Bahwa pompa injeksi bahan bakar berupa pompa injeksi sebaris dan pompa injeksi distributor. Dan yang terakhir ada injektor bahan bakar atau disebut dengan full injector. Injektor bahan bakar kadangkala disebut dengan pengabut atau ada yang menyebut dengan nozzle atau nozzle. Disebut injektor karena tugas dari komponen ini adalah menginjeksi, dan disebut pengabut karena bahan bakar keluar dari komponen di dalam bentuk kabut. Sedangkan disebut nozzle karena ujung komponen ini luas, penampangnya makin mengecil. Contoh penggunaan injeksi bahan bakar solar dapat ditemukan dalam mesin kendaraan seperti mobil Fortuner, Pajero Sport, hingga R3 diesel. Yaitu saya akan menjelaskan mengenai gejala injektor diesel rusak. Yang pertama, asap hitam yang tebal. Yang kedua, adanya kerusakan setelah dilakukan pengetesan. Yang ketiga,
sulit di starter. 4. Mesin terasa kurang bertenaga. Saya akan memberikan solusi untuk mengatasi semua masalah, yaitu memeriksa kondisi solar kotor atau tidak, mengganti filter solar dengan memeriksa injektor. Bila kondisi injektor tidak ada luka atau baret yang tidak macet, masih bisa diservis. Sementara jika ada baret dan sudah aus, harus diganti dengan yang baru sebab kinerjanya sudah tidak akan bisa optimal lagi. Demikian penjelasan materi mengenai sistem injeksi bahan bakar mesin diesel. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, selamat pagi.